official TV show in Indonesia. Pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Jawa Post Update, dan tentu saja tadi banyak sekali informasi yang sudah kita sampaikan untuk Anda. Saatnya kita kayaknya istirahat dulu ya dari informasi-informasi yang begitu berat di hari Jumat ini. Kita lihat video-video yang mengundang banyak perhatian dari netizen. Apakah video-video ini bisa membuat kita lebih rileks atau makin sepaneng gitu sebenarnya ya? Coba kita lihat yang pertama nih, ada seorang pemotor yang tabrak Satlantas ya kabarnya ya. Luar biasa. Kita lihat. Nah. Hati-hati. Bayaran. Hati-hati. Bayaran. Ada masalah apa? Ada masalah. Bapaknya marah itu biasanya kalau orang marah itu berhenti dulu ya. Kalau merasa tidak terima ya. Iya. Berhenti dulu. Hadepin. Turun, hadepin, marah. Tapi ini nunjuk-nunjuk sambil jalan terus. Iya, takut juga sebenarnya untuk sepeda motornya nggak ada plat nomornya belakangnya. Tidak menggunakan helm. Ada anak kecil di depan, kok nggak malu ya. Betul, bapak menjadi contoh paling gampang untuk anaknya di depannya. Kalau bapaknya begitu, anaknya bagaimana? Begini. Ya, ya, kita lihat aja nih komentar dari netizen seperti apa. Ada yang mungkin pernah melakukan hal yang sama, karena biasanya polisi suka ngadangin ya. Kalau misalnya mau nilang, ada yang pelanggaran, dihadang biasanya memang. Ya, kalau disiram juga bahaya juga untuk pemotor. Mungkin kalau misalnya polisinya maksa, motor itu bakal jatuh, tapi polisi jadi nggak maksa karena ada anak kecil di depan itu. Ada Ida 94, malu sih aku kalau jadi yang dibonceng sama. Iya. Makanya kayaknya yang nonton aja malu. Makanya tadi yang di belakang kayaknya istrinya itu tuh kayak bener-bener udah wes pak. Mencoba menenangkan, tapi sepertinya yang nyetir bener-bener amarahnya luar biasa. Sampai ngeliat-ngeliat ke belakang gitu, nggak tahu kalau di depannya ada benteng Takeshi. Waduh, terus harus melaju ya kayaknya ya. Atau enggak bapaknya bawa bakso, takut nanti nyampe rumah baksonya dingin. Jadi dia harus ngebut banget nih, biar selalu panas. Ini bakso aku panas. Nah, nggak jelas ngomongnya apa soalnya. Kita lihat komentar berikutnya dari netizen. Kita buka dari Meso.perfume. Dalam waktu segera akan ada video permintaan maaf guys. Itu kalau ketangkep udah tahu siapa yang mengendarai. Kalau misalnya susah untuk dilacak, ya nggak ada. Mungkin dalam waktu beberapa jam ke depan bapak itu akan diem dulu di rumah sih kayaknya ya, nggak keluar dulu daripada jadi masalah. Benar, atau mungkin bapaknya belum tahu kalau misalkan video itu viral gitu kan. Hati-hati sama tetangga cepu ya. Itu tadi yang ngerekamin. Yang ngerekamin tadi tetangga cepu apa bukan tuh? Kok bisa ada yang ngerekam pas banget? Kita cek lagi komentar yang terakhir dari video ini. Dibuka dari atas, Retno Handayani. Bahaya banget mana bawa bocil lagi di depan. Nah kan sama seperti pikirkan kita ya. Bawa bocil bahaya, apalagi kalau bawa bolang. Nggak nyampe-nyampe itu jalan terus. Pergi soalnya kan bolang kan. Ini kalau bawa hiu gimana? Kita ke video berikutnya nih. Ada emak-emak foto di atas hiu. Kita lihat kayak mana nih. Emak-emak. Memang benar nyatanya kalau mama itu adalah ras terkuat di bumi, hiu pun tunduk sama Tuhan. Nah, pakai helm biar lebih safety ya. Jangan lupa masker juga masih terpasang ya. Ini benar-benar ada seekor hiu yang sepertinya terdampar di pantai. Dan ibu ini benar-benar berdiri di atas musibah ya. Musibah dari hiu itu. Padahal sayang banget loh itu pemirsa, itu adalah salah satu hiu tutul yang sudah mulai langka di dunia juga. Itu saya tidak saya tidak tahu itu memang terdampar atau sudah menjadi bangkai. Sudah menjadi bangkai. Kalau misalnya pun itu sudah menjadi bangkai, sangat harus berhati-hati untuk kita berada di area ikan karena bisa meledak. Iya betul, isi perutnya itu ya. Jadi gue ini memang kayak racun. Dan yang moto juga heboh banget kayaknya ya. Ambil angle yang paling bagus. Nggak takut kayaknya. Kayaknya gantian memang. Paling bagus harus pakai drone ya. Benar, mamanya nggak akan drone ya. Biar
kelihatan itu kalau pakai drone kan hiunya jadi kelihatan besar kan. Kalau dari situ nggak kelihatan besar. Kita lihat nih komentar dari netizen. Ini dari Malang Raya Info sebenarnya ya postingannya ya. Berarti mungkin di pantai Malang Selatan mungkin. Dari 911 not respond. Waduh, Not respond. Not respond. Ya benar. Paus ae tak ide apa maneh masa lalumu. Waduh, paus aja saya injek, apalagi masa lalu. Kamu. Gitu. Udah gak ada harganya, udah diinjek aja langsung ya. Udah gak ada tajinya nih kayaknya. Waduh. Cek lagi komentar yang berikutnya. Ada komentar dari siapa lagi? Ada yang mungkin anaknya mungkin yang mau komentar? Ini dia dari Hastiga Rina 2020. Ibunya tuh bayangin rasanya jadi Aquaman. Oh gini ya, seru juga. Oh bisa. Jadi Aquaman apa ibunya ngebayangin saya Nyi Roro Kidul. Kalau itu sampai hiunya jalan lagi, dia berasa naik jet ski jatuhnya ya. Saya adalah penakluk lautan ini gitu Laut kali ya. Selatan bahkan. Ada lagi komentar berikutnya, kita buka. Yang ini dari Bayu, oh bukan, dari Yunsin. Di sini yang kelihatan salah itu pengelolanya sih, karena harusnya diamankan terus sambil nunggu petugas buat gugur bangkai hiu pausnya, karena kita nggak tahu penyebab matinya karena apa. Dan setahu itu hewan yang dilindungi juga, ya sih. Yes. Tapi nggak nyalain pengelola juga sih ya. Nggak harus naik juga sebenarnya, ngapain? Iya tuh dibantu dorong-dorong aja loh. Dulu ibunya suruh dorong. Lah kan ibunya kuat banget. Naik ke hiu aja memang, bisa. Itu kan memang ras terkuat di bumi ya. Sampai detik ini masih belum Berarti kalau terpecahkan. saya meragukan ibu itu bisa mendorong kembali bangkai hiu itu ke laut, saya salah ya? Salah, saya menunggu nanti Nola kalau jadi mak-mak gimana nih. Dorong hiu dia ya. Si Nola dorong hiu, cakep. Jadi pantes. Yang cakep berikutnya adalah Pak Prabowo yang kabarnya melihat tenda AC atau gimana nih? Coba kita cek nih bagaimana untuk persiapannya. Ngopi. Namanya Mas? G. Harus kopi roh iki. Kopi larang go. Iki. Lihat harusnya ini. Ini sebenarnya kreditan nih, kredit. TV niku nggih. Saya kredit. Ya dimulai asline gede. TV akeh man. Ngat bubuk ngene. Oh, anyar iki. Setrika wapada. Oke. Apalagi ini. Oh, kotak Doraemon. Oh, iki. Nah, adus ini Oh. adus. Ini nah. Wih, Oke. aduh. Sorean loh iki. Ini belakang rumah. Wih, iso iki kandang iki. Soal kandang, ini kandang Wih. kudus, ini kandang doro. Jos iki. Nah, ini kan rencana kandang. Welcome to Glamping Magelang. Glamping emang lagi tren, jadi kayaknya memang langsung disuguhi perglampingan yang ya ini sih VVIP ya. Bukan VIP itu mah. Ini apa retreatnya? Satu retreat tuh biasanya satu kamar isinya beberapa orang. Bahkan sampai 20. Terus mana gayung mandinya? Kalian lupa mereka adalah para Menteri. anggota kabinet. Iya, Kan wakil baiklah. rakyat. Wakil rakyat DPR, mereka bukan wakil rakyat, mereka pembantu presiden. Ya. Jadi harus ditreat dengan cukup baik. Tapi Ya. kan tetap cari pembelaan ini Mereka akan judulnya. memikirkan rakyat betul. Jadi mudah-mudahan dengan fasilitas yang wow ini Lebih fokus ya, benar-benar, bisa memikirkan kami ya Bapak Ibu ya. Gimana tidur tadi malam ya? Konsep-konsepnya bagus ya nanti ya untuk dijalankan. Kita lihat komentar, ada yang pengen nyewa semalam 500 mungkin. Kurang loh. Ya. Dari Oglit, nice Pak, jangan cuma karyawannya aja yang diharuskan bela negara, pejabatnya pun harus merasakan. Merasakan enak Saya loh. juga mau Saya mau merasakan sih. kalau gitu. Wamil kayak gitu juga saya nggak apa-apa ya. Disuruh rakyat Indonesia wamil ya kan untuk pria-prianya 2 tahun dengan fasilitasnya seperti itu Glamping, daftar pasti. daftar. Nggak harus nunggu-nunggu, semuanya pasti juga mau ya. Ada Ini. biaya pendaftaran juga saya nggak apa-apa sih kalau kayak gitu. Kita ke komentar berikutnya nih, kita buka terkait dengan glamping tenda yang sudah disiapkan. Ada dari Danur Wenda Utami. Para menteri tersebut ditatar lebih ke pembinaan mental bukan ke pembentukan fisik. Mohon jangan disamakan dengan para taruna akademi TNI yang masih berusia 20-an tahun. Jadi kalau acara udah selesai,
mungkin taruna yang berprestasi bisa ditidurkan di glamping ini ya. Iya, dengan catatan khusus ya. Iya, dapat reward mungkin Dapat ya. reward, iya. Rewardnya boboknya nyaman gitu. Nah, karena kalau misalnya kita lihat tuh kan memang ada living roomnya, ada TV, satu tenda aja TV-nya ada 2. Itu ada kamar mandinya juga langsung di dalam. Biasanya kalau glamping kan kamar mandi luar ya. Nah, kelihatan di publik ya. Mandi kelihatan di publik. Tempat inilah, maksudnya di luar tendanya gitu loh. Tapi ini ternyata ada di dalam, AC-nya juga ada banyak. Ya. Apa itu ya, panas-panas? apa Mungkin itu panas? komennya satu biasanya. Nyamuk tetap ada biasanya. Mungkin Tapi kalau nggak tahu. ada yang tembus ya kan. Tapi di Magelang kayaknya nggak terlalu banyak nyamuk, daerah dingin. Iya, tapi kan tetap nggak tahu. Biasanya mungkin atau di kamar-kamar atau tenda-tendanya itu ada mesin ultraviolet yang tetet itu Oh, maksudnya. iya. Lampunya biru biasanya ya. Itu. Ada komentar lagi yuk. Daripada kita nanti nyari nyamuk di sini, kita buka aja komentar berikutnya dari penikmat kopi. Semoga benar-benar bermanfaat dan tidak menghamburkan anggaran. Ya, Itu yang kan? selalu diimpikan, harapan lah ya. Dibilang nggak menghamburkan anggaran, Ya, di mahal. hotel juga udah langsung ada, nggak harus pengadaan baru sih sebenarnya. Tapi sebenarnya sejauh ini karena ini baru proses pelantikan presiden, jadi warga Indonesia masih rasa Nggak percayanya oke lah. tinggi ya. Anggarannya masih utuh mungkin ya. Sambil nunggu kita tuntut hasilnya. Iya benar Waduh, sekali. tapi jangan menuntut saya pemirsa ya. Saya tidak punya apa-apa selain informasi menarik untuk Anda semua. Yang pasti sesaat lagi kita akan menyaksikan headline dari koran Jawa Pos di hari ini hanya di Jawa Pos Update. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Margo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Terima kasih Nusantara People telah bersama dengan kami di Jawa Pos Update, dan sesuai dengan janji kita akan melihat bersama-sama headline dari koran Jawa Pos hari ini di tanggal 25 Oktober 2024. Langsung kita melihat headline yang pertama. Ini ada 3 hakim diduga terima setoran 20 miliar. Ini yang di PN Surabaya ya, yang barusan hari inilah kita bacain beritanya. Gila, 20 M. Sudah mulai ini ya, tersebut angkanya ya. Ini udah menjadi headline 2 hari di halaman pertama Jawa Pos. Damanik terungkap 9 kali menukar dolar di money changer. Nah, karena kalau misalnya kita menukarkan dolar itu akan dicatat, dimintain identitasnya, gitu, akan tercatat semuanya. Jadi ketahuan deh sudah 9 kali nih. Iya, gitu. dan diduga memang nggak hanya dolar aja, ternyata ada juga berupa yen, ringgit juga ada. Oh, lengkap ya. Kayaknya mau keliling dunia tuh habis dapat uangnya itu ya. Kita lihat lagi untuk headline selanjutnya pemirsa. Yang kali ini mengenai pasangan calon Jawa Timur Gubernur dari paslon 1, Lulu gagas Kampung Nelayan jadi destinasi wisata. Sebenarnya ini sudah jadi tempat wisata juga ya kalau Kampung Nelayan ya. Mungkin bisa diperbanyak lagi. Kemudian dari paslon 2 ada Kofifa Indar Parawansa dengan Emil Dardak. BBM gratis dari Kofifa untuk driver ojek online. Apakah ini akan terrealisasikan sesuatu yang gratis-gratis ini
pemirsa. Lanjut lagi dari paslon nomor 3, Tri Risma hari ini dan juga Zahrul Ashar Asumta ke Pasar Sukomoro. Risma temui pedagang bawang merah. Nah, ini adalah salah satu bentuk sembako yang paling penting dan juga paling pokok, sering digunakan oleh masyarakat Jawa Timur. Ini kira-kira apa yang dipelajari nih dari harga-harga bawang merah ini sendiri, karena memang bawang merah ini hitungannya hampir sama kayak cabai ya, harganya sangat fluktuatif sekali gitu. Dan kita akan menyaksikan untuk headline selanjutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah juga bisa membaca lebih detail lagi. Apalagi ini mungkin dari kalangan-kalangan ojek online yang tadi kayak, apakah betul paslon 2 akan memberikan BBM gratis? Itu masalahnya masih kampanyenya memberikan BBM gratis, tapi programnya kita sambil perhatikan lagi nanti ya. Betul. Kemudian dari sini ada Metropolis South Metro yang pengaruh genetik dan gaya hidup usia 19 tahun sudah kena kanker. Ini memang wajib diwaspadai juga pemirsa, karena memang kalau kita ketahui ya, tiap manusia itu memiliki sel kankernya juga, tapi tinggal bagaimana kita pola hidupnya, lifestyle-nya dijaga agar tidak memicu tumbuhnya sel kanker ini. Karena semakin kesini kayaknya penyakit-penyakit itu makin aneh-aneh. Ya, kalau dulu penyakit jantung 40 tahun ke atas gitu, sekarang usia 20 tahun sudah bisa kena penyakit jantung. Termasuk kanker payudara ya, yang harus jadi perhatian karena ini menjadi bulan kanker payudara juga. Setuju. Untuk bisa terus menjaga kesehatannya nih perempuan-perempuan dengan sadari ya. Oke. Lanjut lagi untuk headline selanjutnya. Dari East Beach, warawiri rute baru Terminal Keputih Pasar Atom mengaspal. Oh, ini warga-warga Surabaya Timur kayaknya sudah menunggu ya warawiri kali ini melewati sekolah hingga perumahan. Ini di sekitar komplek perkampungan tempat saya tinggal juga udah ada rute baru untuk warawiri Surabaya. Jadi sudah mulai menambah jaringannya ke yang langsung ke pemukiman-pemukiman, perkampungan-perkampungan. Jadi lebih bisa terakses dengan baik. Super nyaman nih sekarang kalau misalkan mau naik angkutan umum ya.